Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini aku akan nge-review buku yang belum lama ini aku selesai baca. Buku ini jadi salah satu buku yang katanya goib, karena banyak yang cari, tapi stoknya nggak ada. Bahkan kalau ngelihat di Twitter tuh, banyak banget yang pre-love buku ini. Tapi ada juga yang komen-komen bilang kalau mereka nggak akan mau jual lagi buku di Tanah Lada. Cuman aku baca tweet penulisnya, ini tuh udah masuk cetakan keberapa gitu, aku lupa. Dan bahkan di cetakan yang aku beli ini, dia udah menyertakan 2 versi epilog. Dan aku lebih suka epilog yang versi pertama. Gak tahu menurut kalian gimana versi epilog yang kedua? Apakah lebih baik, lebih bagus, lebih memuaskan hati? Terserah. Karena menurutku kalau buat yang menenangkan hati, memuaskan hati, emang versi yang kedua. Tapi secara penuh buku ini menurutku menjadi sempurna kalau pakai epilog versi pertama. Jadi buku ini judulnya Di Tanah Lada, dan buku ini membuat mata seperti terkena lada. No, actually no. Buat sebagian orang bilang seperti itu, mata terkena lada alias bikin nangis. Tapi buatku, sepanjang baca buku ini, dadaku tuh rasanya kayak sesak penuh, gak bisa dikeluarin gitu. Kayak punya beban, punya bebatuan di dalam hatiku yang gak bisa-bisa keluar gitu. Kependem aja. Jadi setiap baca tuh engap. Aku tuh baca berapa halaman selesai. Berapa halaman selesai. Karena kayak mencari nafas. Aku butuh nafas setiap baca berapa halaman. Jadi itu ungkapan dari novel Di Tanah Lada. Nah, overall Di Tanah Lada ini kisah yang memilukan tapi juga romantis. Buku ini mengisahkan dua orang anak kecil ya. Tokoh utamanya adalah 2 orang anak kecil. Jadi sepanjang buku ini itu dari sudut pandang anak kecil. Bagaimana anak kecil melihat dunia itu seperti apa. Jadi bayangin aja deh. Menurutku ya, lebih sakit hati dibilang jelek sama anak kecil dibanding dibilang jelek sama orang dewasa. Karena anak kecil itu punya perasaan yang jujur, transparan, yang murni. Iya, yang masih murni. Jadi kita tuh dibawa sama Salva atau Ava dan P atau Prince yang menceritakan di sudut pandang mereka tuh dunia kayak apa. Kita dibawa sama mereka untuk melihat dunia dengan semurni-murninya. Tanpa kita bisa melontarkan pembelaan apapun atas semua yang terjadi di dunia ini, di hidup ini. Nah, yang menjadi pro kontra adalah novel ini tuh mengisahkan mostly kayak kekerasan fisik dan juga batin dibawainnya sama anak kecil. Jadi seperti terasa tabu, gak pantas gitu. Padahal
menurutku ini pelajaran yang sangat penting sih untuk bisa kita semua baca, untuk bisa kita tuh paham bahwa sebenarnya kayak apa sih hidup itu. Karena kita tuh udah melihat hidup tuh udah dengan banyak gagasan baru, banyak pemikiran baru, intervensi di diri kita itu udah terlalu banyak untuk melihat hidup seperti apa. Jadi dengan baca ini menurutku adalah salah satu cara terbaik untuk kembali lagi melihat wujud asli dari hidup. Baik itu mensyukuri, baik itu kita tahu ternyata itu salah. Jadi ini disclaimer, banyak spoiler berarti ya. Nah, dari maaf aku tidak nanda-nandain dengan ini, dengan lipetan, tapi aku banyak coret-coretnya di buku ini. Yang ketemu dulu aja. Nih. Contoh di sini seperti biasa ya, aku kan bacain kalimat-kalimatnya. Jadi Ava sama P ini tuh sama-sama punya orang tua yang jahat. Spesifiknya adalah ayah. Ayah yang jahat melakukan kekerasan fisik ke anak mereka. Dan di sini tuh si Prince, sebenarnya awalnya tuh Prince itu panggil Pepper. Si Pepper ini ngomong sama si Ava, kamu juga ketemu papa, orang jahat itu normal kan? Kan ada banyak orang jahat. Jadi di kepalanya Prince sama Ava nih, semua papa, semua ayah itu udah pasti jahat. Jadi yang akan menjadi ayah, yang sudah menjadi ayah, itu jahat. Tapi yang jadi kakek gak jahat. Gitu. Jadi itu lucu. Lucu tapi tragisnya tuh di situ. Terus si Prince bilang juga nih ada kata-kata, orang jahat itu gak normal. Kalau dia normal, dia disebutnya orang aja, bukan orang jahat. Mereka, Ava sama Prince, itu desperately mencari orang baik di hidup mereka. Saking mereka tuh udah terbiasa sama orang jahat, which is papanya, which is mamanya. Mamanya juga ada sisi jahat yang di mata mereka ya, tapi kita tuh pas baca ini, kita tuh bisa nge-counter gitu. Mamanya tuh gak jahat, mamanya tuh hanya melakukan ini karena ini. Jadi baca novel di Tanah Lada kayak perang sama diri sendiri, kayak perang sama diri kita di versi masih anak-anak gitu. Terus kata Prince, kalau dalam hidup kalian ada orang jahatnya, hidup kalian gak akan normal. Lihat, dengar. Ya itulah. Itu loh yang ada di pandangan seorang anak. Kita tuh gak supposed to be ada di sekitar orang jahat. Dan kita juga gak boleh jadi orang jahat. Tapi kalau kita bicara dengan diri kita sekarang, kalian paham kan kenapa kalian bisa jadi jahat? Kalian juga paham kenapa orang bisa jadi jahat? Nah, terus ini nih, ada yang romantis. Jadi Ava sama Prince itu lagi baca buku bareng kan. Bukunya Ava nih, buku mamanya Ava. Terus si Prince ini tuh gak sekolah kan. Jadi gak ngerti sama novel-novel, sama baca buku tuh belum terpapar itu. Terus si Prince bilang, nanti kita baca bareng-bareng.
aku baca, kamu cariin artinya di kamus. Menurutku sih itu sweet ya. Terus nih, si Prince bilang gini. Jadi Prince sama Ava nih lagi bahas soal sepeda. Ngomongin lah sepedanya ini tuh sendirian di rumah gitu kan. Kata si Ava, sepeda kamu sendirian di rumah Prince. Terus kata Prince, ya gak apa-apa, biarin aja gitu lah. Terus dia ngomong, lebih kasihan aku, soalnya aku harus tinggal sama papa. Lebih baik sendirian di rumah daripada harus sama papa. Bayangin kalau beneran ada anak kecil datang ke kalian, dia mengungkapkan perasaannya seperti itu, memberitahu bahwa dia tuh ternyata setakut itu sama orang tuanya. Kayak apa gak mencelos gitu hati kita. Itu sih. Terus ini juga yang romantis ya. Kata si Prince, jadi kan Prince itu bilang kalau bonekanya Ava lucu, bagus gitulah. Terus si Ava nih ngasih ke Prince. Dia bilang, kan bonekanya Ava cuma satu nih kan. Kamu gak bisa kasih ke aku dong gitu kata Prince. Kata Ava, kenapa enggak? Kata Prince, nanti kamu gak punya boneka lagi. Terus Ava bilang, gak apa-apa kok. Kamu kan suka warna biru muda. Bonekanya biru muda. Terus Prince, emangnya kamu gak suka boneka? Kata Ava, suka sih tapi gak apa-apa kok. Kayak gak apa-apa buat kamu tuh. Meskipun aku punya satu juga bakalan aku kasih semuanya ke kamu gitu. I want that. Terus lagi ya. Oke, ini ada yang aku garisin lebih ke karena personal feeling aja sih jadinya. Dia bahas di Jakarta gak ada harapan yang bisa terkabul karena gak ada bintang di langit Jakarta. Bagi Prince sama Ava, kalau kita mau terkabul keinginannya tuh ya melalui bintang. Dan pas baca kalimat ini tuh aku keinget aja gitu sama situasi-situasi di Transum, di jalanan Jakarta, orang-orang pulang kerja. Mereka tuh lagi mewujudkan harapannya. Dan gak di langit gitu, di darat. Gitu sih. Haha, terus juga dia juga ngomong gini. Kan mereka tuh gak mau, jadi ada scene. Jadi ada momen mereka tuh kabur dari rumah gitu kan. Terus ditemuin sama orang di jalan. Mau dilaporin polisi. Terus mereka ketakutan gitu kan. Terus mereka bilang gini. Mungkin karena Pak Polisi juga papa, makanya mereka jahat sama anak-anak. Polisi. Nah, pas lagi bahas-bahas soal polisi nih, jadi mereka tuh nguping kan. Orang yang nemuin mereka itu mau lapor polisi rencananya. Terus
si Prince sama si Ava tuh berdebat gitu loh, kayak ini siapa nih yang bakal masuk penjara gitu kan. Terus kata si Prince, kayaknya aku yang akan masuk penjara. Aku kan kalau besar akan jadi orang jahat. Soalnya aku nggak bisa nggak jadi papa. Itu yang ada di pikiran anak ketika melihat role modelnya tidak bisa menjadi role model. Orang tua yang seharusnya membimbing, mengasihi lalalala itu ya jadi orang jahat. Ya udah. Mereka sesederhana berpikir kalau udah jadi papa, udah jadi ayah, ya lo bakalan jahat. Terus kata si Ava tuh, dia gini, aku diem aja. Kurasa Prince tidak jahat, jadi dia tidak seharusnya masuk penjara. Tapi dia benar, dia akan jadi papa. Itu kalau menurut kakek Kia disebut takdir, sesuatu yang tidak bisa tidak terjadi. Terus ada pesan nih ya kan. Kalau seseorang mencintai seseorang, seharusnya seseorang itu tahu kalau seseorang mencintai mereka. Karena seseorang yang mencintai seseorang itu harus menunjukkan kalau seseorang mencintai seseorang. Intinya, kalau lo cinta sama orang, ya lo harus tunjukin. Dan ketika ada orang cinta sama lo bisa terasa. Gitu deh. Bodoh itu bisa jadi dosa. Iya betul. Nah, oke. Ini menurutku, aduh banyak banget lagi ternyata. Jadi ini yang jadi penutup ya. Ini jadi pengingat juga buat kita yang mungkin merasa orang tua kita jahat, kita nggak sayang, kita benci, tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa ke orang tua. Di sini tuh dibilang, kata si Prince ngomong ke Ava, kamu sayang papa, makanya kamu selalu berharap dia jadi lebih baik. Karena kalau dia jadi lebih baik, kamu bisa lebih mudah menyayanginya. Jadi gak heran kenapa ada yang bilangnya benci sama ayahnya, tapi tetap melakukan sesuatu yang ayahnya suka. Ya itulah, benci dan sayang di anak ke orang tua tuh gak terpisahkan ternyata. Duh, Di Tanah Lada will always be my best book of my life. Silahkan baca dan tentukan kalian tim epilog versi 1 atau 2. Aku versi 1. Dadah.